Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Mega Sukses untuk para mitra Bravo Bislab Indonesia. Bapak Ibu, mitra Bravo Bislab Indonesia, izinkan saya Toib Ambarok. Di sini ada teman saya, ini ada Mas Fadil yang membantu untuk hari ini saya akan buat video ya. Video ini mudah-mudahan bisa menjadi wasilah teman-teman semua untuk bisa mendapatkan pundi-pundi uang bersama Bravo Bislab. Oke, buat terutama para member baru, ya teman-teman semua pasti mau dong ya kita dapat penghasilan di Bravo. Kita bisa menjual produk dengan maksimal ya. Karena saya pastikan kalau teman-teman sudah punya penghasilan yang luar biasa di Bravo, pasti bisnis Bravo-nya semakin luar biasa, pasti bakal fokus banget untuk kembangin Bravo bersama. Nah, Bapak Ibu, ya, lagi-lagi kekuatan produk ini menjadikan kita akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa di Bravo. Buat teman-teman yang ingin dapat penghasilan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta sebulan, kami siap bantu Anda. Dan mudah-mudahan dengan video ini adalah video tutorial supaya teman-teman bisa prospek ya dengan mitra teman-teman, dengan calon prospek kita dengan baik dan maksimal. Ilmu ini saya langsung dapatkan dari Dr. Haji Syairi Amir. Beliau adalah presiden dan founder dari Bravo Bislab. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dan hari ini saya tuangkan dalam bentuk video menjadi wasilah teman-teman mendapatkan penghasilan yang luar biasa bersama Bravo Bislab. Berikut tutorial buat Anda untuk bisa closing ya bersama Bravo Bislab untuk produk BC300. Ya, teman-teman. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum kita datang ke rumah rekan atau partner bis kita ataupun calon prospek kita adalah yang pertama kita harus buat janji dulu Bapak Ibu. Ya, misalkan di dalam hal ini saya sudah buat janji ya dengan Mas Fadil, saya WA gitu kan. Assalamualaikum Mas Fadil, gimana kabarnya gitu kan. Say hello dulu Bapak Ibu dan saya buat janji untuk ketemu Mas. Dan teman-teman Bapak Ibu semua ketika membuat janji kepada calon mitra kita, please Bapak Ibu berikan mereka dua pilihan. Ya, karena ini kita bisa mendirect mereka untuk bisa mengikuti komunikasi kita. Contoh, Mas Fadil kira-kira nanti kita bisa ketemu di hari Senin atau Rabu ya. Ya, beri pilihan waktu. Misalkan hari Rabu aja Mas Toib. Oke, hari Rabu kira-kira Mas Fadil bisanya di jam 2 siang atau jam 5 sore. Nah, beri lagi pilihan Bapak Ibu. Biar dia mudah dalam menentukan sesuatu. Oh, jangan jam 2, jam 5 deh, saya pilihnya jam 6. Oke, baik ya Pak, nanti kita jam 6 kita ketemu ya gitu. Oke, jadi teman-teman untuk buat janji, silahkan teman-teman bisa menggunakan metode pilihan ya untuk bisa mendirect atau kita bisa menentukan waktu ya berdasarkan waktu yang memang nanti beliau fleksibel. Jadi berikan dua waktu pilihan untuk bisa mereka memilih gitu Bapak Ibu. Oke, anggaplah hal itu sudah terjadi. Hari ini saya ketemu dengan Mas Fadil dan lagi-lagi Bapak Ibu sebelum saya berangkat, saya harus memastikan yang pertama adalah pakaian yang saya gunakan. Ya Bapak Ibu, di sini kita akan membicarakan let's say tidak hanya kesehatan, tapi juga bisnis. Jadi pakai pakaian yang proper Bapak Ibu ya, yang rapi, tatanan rambutnya ataupun yang cewek kita pakai baju yang rapi, perlu make up karena penampilan first impression teman-teman itu juga penting banget. Jadi lakukan teman-teman sebelum berangkat cari pakaian terbaik ya, cari pakaian terbaik dan rapihkan dan jangan lupa pakai minyak wangi juga biar wangi ya. Jadi itu hal simple tapi penting harus kita lakukan. Oke teman-teman. Jadi setelah kita mempersiapkan diri kita sudah rapi gitu kan, jangan lupa kita juga harus bawa BC300-nya Bapak Ibu, oke? Nah, di sini contoh ya, saya telah membawa BC300 dan dipastikan Bapak Ibu bawanya 2, kalau bisa lebih. Ya, lebih banyak lebih enak ya kan? Kata kali aja dia langsung beli banyak ya. Jadi di sini saya siapkan 2 minimal. Satu yang masih disegel Bapak Ibu, parkirkan ini masih disegel. Satu lagi yang BC300 yang sudah terbuka yang biasa kita gunakan. Oke? Kenapa harus 2? Karena nanti yang akan kita sampaikan di awal adalah kotak yang masih tersegel. Ini sebagai first impression, saya menyampaikan kepada calon prospek saya bahwa saya adalah orang yang proper, yang benar-benar menyiapkan produk yang luar biasa dan masih disegel. Jadi, wow pertama kesannya. Yang kedua, Bapak Ibu, saya juga menyiapkan satu produk demo yang nanti saya akan tester juga kepada calon prospek saya. Oke, jadi 2 ini Bapak Ibu harus persiapkan di tas kita.
Oke, setelah itu kalau misalkan memang ada flyer produk boleh dibawa juga. Ya seperti itu. Kalau misalkan enggak pun dua ini sudah cukup. Oke, kalau sudah, akhirnya teman-teman hal yang kita persiapkan selain produk tadi, pakaian sudah gitu kan, waktu sudah, dan teman-teman cari waktu terbaik, jangan sampai jangan sampai kita mengambil waktu kesibukan mereka. Jadi pastikan calon prospek kita mereka memiliki waktu yang tepat. Ya, jadi ketika ngobrol tuh enak, tidak terburu-buru. Jadi pastikan mereka dengan waktu yang nyaman. Jadi kita konfirmasi apakah Bro Fadil luang di jam segini, benar-benar luang ya, saya minta waktunya ya gitu. Kalau misalkan luang, oke. Tapi kalau misalkan dia ada kesibukan, tolong kesibukannya dilanjutkan dulu biar mereka bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu adalah poin-poin yang perlu kita siapkan sebelum kita prospek. Nah, selanjutnya teman-teman, poin selanjutnya adalah ketika nanti kita presentasi, teman-teman, itu wajib kita harus ya menunjukkan ekspresi wajah kita. Ya, jadi jangan sampai kita ekspresinya flat aja. Bertahap teman-teman. Nanti teman-teman juga pasti bisa. Bapak Ibu bisa ya. Ekspresi wajahnya kita meyakinkan. Terus juga ketika nanti dia menyampaikan sesuatu, kita harus coba mulai gerak kepala halus. Iya Pak. Nah itu adalah salah satu contoh kita mengapresiasi lawan bicara kita. Nah jangan lupa gestur gerakan tangan. Ini pun Bapak Ibu ya ini harus dimulai ya gerakan tangannya gitu kan. Nah ini seperti ini adalah salah satu gerakan tangan ini leading seorang pemimpin. Dalam artian ketika kita bicara dengan gestur seperti ini, maka lawan bicara akan bisa mengikuti kita Bapak Ibu. Ini secara bawah sadar mereka, kita bisa mengelit pembicaraan dengan salah satu gestur seperti ini. Oke. And then ada juga pastikan ketika kita berbicara ataupun dia berbicara, condong badan kita itu agak ke depan dikit Bapak Ibu. Kenapa? Itu menunjukkan kita antusias. Dan tangannya terbuka. Jangan sampai ketika mereka bicara, tangan kita seperti ini. Oke, karena ini adalah salah satu ekspresi kita tidak menunjukkan keterbukaan atau ada yang diumpat atau ada kita tidak nyaman. Jadi ekspresi seperti ini tolong dihindari ya dengan lawan bicara kita. Jadi tangan terbuka. Dan juga intonasi Bapak Ibu, cara bicaranya perlahan itu harus ada yang namanya intonasinya tinggi, rendahnya, dan jangan lupa ketika nanti kita presentasi Bapak Ibu beri sedikit sentuhan seperti nah gini, tepuk pundaknya atau lengannya seperti ini karena itu menjadi kita akan menjalin hubungan emosional ketika pembicaraan lebih into it ya, lebih bisa dibilang intimate ya. Jadi dia tuh enak ngobrolin sama kita ya, dia udah satu vision gitu ya. Dan jangan lupa di akhir dari pembicaraan beri rangkuman. Oke, dan juga terakhir teman-teman, karena kita produk BC300 yang akan kita bicarakan, teman-teman harus siapkan testimoni yang luar biasa tentang produk. Karena itu akan menjadi kekuatan ketika kita menyampaikan informasi ini kepada calon prospek kita. Oke teman-teman, let's check it out. Ini persiapannya. Nah sekarang kita coba lanjut bagaimana ya cara kita prospek supaya mereka bisa deal dan join dengan BC produk kita, BC300 dan bisnis kita Bravo Bislab. Oke, let's check it out. Bapak Ibu, ya ketika presentasi jangan cerita semuanya. Banyak informasi yang banyak yang akan kita ceritakan, tapi please ketika nanti kita menyampaikan